Gresik akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari supervisor atau observer, yaitu saya sendiri, Supaat, dari UPT SD Negeri 345 Gresik. Kemudian ada yang sebagai coach. Kenalkan, nama saya Arifin Cahyono. Saya dari UPT SD 82 Gresik sebagai coach. Dan kemudian ada yang menjadi coaching. Saya atas nama Jamaluddin dari UPT 362 Gresik dan saya di sini sebagai coaching. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Pak ya. Yang mana sebelum melakukan praktek, tentunya Bapak juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini. Yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap praobservasi. Pada tahap praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Pak Arifin. Kemudian yang kedua ada tahapan pelaksanaan observasi Pak Arifin ya. Pada tahap pelaksanaan observasi nanti saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bapak. Dan yang terakhir yaitu tahap pasca observasi. Pasca observasi nanti Pak Arifin merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu Pak Arifin ya. Bagaimana Pak Arifin, siap? Siap. Baik. Seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Pak Arifin ya. Pertama-tama kita akan diskusi tentang terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Dan nanti Bapak memberikan pertanyaan berpokok kepada coaching. Kemudian bagaimana si coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan perlu diingat, tentu percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya pemetaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari tahapan praobservasi ini Pak, ada pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Pak, boleh. Baik, Pak Arifin, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan tersebut Pak. Baik, berarti ada dua ya Pak ya. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Jadi kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mengajukan pertanyaan tersebut Pak. Oke, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan? Indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching kali ini, saya ingin coaching bisa menemukan potensinya dalam dirinya untuk memecahkan masalahnya. Baik, oke Pak Arifin, kalau begitu sekian dulu observasinya. Silakan Bapak boleh melakukan coaching. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Arifin, Pak. Bolehkah saya meminta waktunya? Boleh Pak, silakan. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Baik Pak Sama, kira hari ini dengan mau cerita apa ini? Begini Pak Arifin,
akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 70% ya Pak. Jadi menurut Pak Jamal, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini? Saya mengharap dari obrolan kita ini mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Pak Jamal, itu apa saja sih yang membuat Bapak, murid-murid Bapak itu kok kurang antusiasme dalam pembelajaran di kelas itu Pak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama Pak, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara gitu Pak. Bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk mendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya. Oh, gitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran Pak? Menurut saya Pak, menginginkan pembelajaran yang asyik begitu Pak, tidak monoton dan tidak membosankan. Saya sependapat dengan Pak Jamal. Lalu menurut Pak Jamal, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu tidak bosan dalam kelas Pak? Ya menurut saya Pak, pembelajaran harus terpusat pada murid. Terus kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian di situ juga diselingi ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Wah, bagus sekali Bapak. Kalau tidak salah Bapak tadi bilang bahwa jumlah murid Bapak yang mengerjakan tugas hanya 70% Pak. Betul begitu Pak? Betul Pak. Betul seperti itu Pak. Menurut Pak Jamal, apakah penyebabnya itu murid-murid Bapak itu kurang antusias itu dalam mengulangi pekerjaan tugas itu apa misalnya? Kemungkinan ya Pak Arifin ya, karena tugas mungkin yang terlalu banyak, terus kemudian berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu sumber belajar apa saja yang digunakan di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah buku lain selain buku teks Pak? Saya pikir banyak ya Pak ya sumbernya. Di antaranya mungkin seperti sumber belajar, video, YouTube, artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah di internet. Bisa juga kita mengutamakan aplikasi yang sedang tren nih, yang ya Pak seperti TikTok ataupun Reel di IG. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid itu akan lebih bersemangat dan antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Pak Jamal untuk mengatasi masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Pak Arifin. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga diharapkan murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sendiri. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan dan lain-lain seperti itu Pak. Bagus sekali Pak Jamal, rencananya mudah-mudahan berhasil Pak. Kira-kira Pak Jamal ini akan melakukan semua itu kapan Pak? Secepatnya Pak Arifin, insya Allah dalam minggu ini. Kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini apa? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan
merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Itu Pak Arifin. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar Pak. Semua berjalan seperti harapan Bapak. Terima kasih Pak Arifin atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Pak Arifin. Amin. Bagaimana Pak setelah obrolan rasanya Pak Sama? Alhamdulillah Pak Arifin, rasanya plong nih, plong sekali, dan setidaknya saya telah mendapatkan gambaran untuk mengatasinya. Baik Pak Jamal, selamat melaksanakan, semoga berhasil nih. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Kita akhiri obrolan kita, dan saya ungkapkan dari Pak Jamal tetapnya saya ingin tahu bagaimana hasil setelah Bapak melaksanakan rencana ini. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Jamal, sampai jumpa lagi. Saya tunggu cerita Bapak tentang hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Pak Arifin Cahyono sudah melakukan coaching ya Pak ya? Alhamdulillah sudah Pak. Bersama Pak Iwanuddin kan? Jadi, Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari Pak Arifin ya. Yang pertama, bagaimana setelah Bapak melakukan performa tadi? Alhamdulillah sudah baik Pak. Sudah baik Pak ya? Jadi, Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? oke. Menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama Pak Jamal sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Pak. Itu Sudah sesuai dengan indikator. Oke, berarti apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? dalam proses coaching tadi yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur kita, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan kepada Pak Jamal, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menjadi Pak Jamal sebagai kunci dalam menceritakan permasalahannya, serta bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Baik, luar biasa Pak Arifin. Boleh saya menyampaikan hasilnya Pak? Oh iya Pak, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Bapak bersama Pak Jamal sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Jadi Bapak sudah berusaha menggali informasi-informasi dan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan tadi, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah saya senang sekali Pak. Terima kasih atas apresiasi Bapak. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan ya Pak ya. Namun di sini saya juga ingin ada potensi lain yang ingin saya kembangkan Pak. Oh begitu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak Arifin kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Saya ingin kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Iya, mendengarkan aktif ya Pak ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bapak? Yang sudah terbayang mungkin narasi-narasinya atau apa yang akan dikembangkan berikutnya? Yang sudah terbayang oleh saya yaitu saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi saya. Langkah-langkahnya ingin memperdalam lagi Pak ya. Tentunya dalam pengembangan kompetensi ini kan pasti butuh bantuan orang lain Pak Arifin ya. Kira-kira siapa yang akan Bapak mintai bantuan untuk dapat mengembangkan hal tersebut? Saya akan meminta bantuan kepada pihak terkait untuk mendukung saya dalam permasalahan tersebut.
Oke. Kira-kira waktunya kapan untuk melaksanakan itu, Pak? Insya Allah minggu depan, Pak. Minggu depan ya. Baik Bapak, dari kegiatan supervisi kita kali ini kita sudah mendapat kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian berdasarkan percakapan kucing yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan algoritma atau sudah menggunakan algoritma. Iya. Dan Bapak ini mengembangkan kompetensi yang kita kan dalam meningkatkan kompetensi kucing. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak ya. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya, Bapak. Amin. Baiklah Bapak, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam Pak Jamaludin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Subhan? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Iya, alhamdulillah baik Pak Subhan. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching terlebih dahulu, saya ada beberapa yang perlu disampaikan kepada Pak Subhan dan juga nanti saya akan ada beberapa pertanyaan. Boleh Pak? Boleh. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kali ini, ya Pak ya. Kucing kita kali ini, coach dan kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Dan bagaimana Pak Subhan nanti memberikan pertanyaan berbobot pada kuci. Dan yang ketiga, apakah kuci merespon sesuai pertanyaan dari kucinya. Dan jangan lupa juga ya Pak Subhan ya, disesuaikan dengan prinsip kucingnya. Di antaranya prinsip kucing itu yaitu kemitraan, dan yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak Subhan ya. Adapun pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Subhan, kompetensi apa kira-kira Pak yang akan Bapak kembangkan pada kucing kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama present atau kehadiran umum, yang kedua mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan. Oh, seperti itu ya Pak Subhan ya. Terus yang kedua Pak Subhan, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif ya, dan memberikan pertanyaan. Oh, seperti itu ya Pak Subhan. Terus yang berikutnya Pak Subhan, kalau saya tanyakan secara indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Saya berkeinginan kunci saya dapat menemukan solusi atas permasalahan atau dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Oh, seperti itu Pak Subhan ya. Oke Pak Subhan, demikian dulu observasi kali ini. Selanjutnya Pak Subhan silakan melaksanakan coachingnya dan kunci. Kami persilakan Pak Subhan. Terima kasih Pak Joman. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Pak Subhan. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dan saya obrolkan dengan jenengan. Oh begitu. Nah, kira-kira kita mau ngobrol apa, Bapak Arifin? Iya Pak, ini terkait dengan guru-guru di sekolah saya. Dari tahun ke tahun saya menunjukkan kok tidak ada perubahan, penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan konvensional, kemudian hanya ceramah-ceramah saja. Padahal perkembangan zaman sudah semakin canggih, teknologinya sendiri semakin hari semakin besar. Sementara teman-teman guru dan saya pribadi itu pembelajarannya terkesan kurang kreatif dan monoton dan membosankan. Kalau begitu, jadi saya menggarisbawahi bahwa permasalahan dari Pak Arifin ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan sejawat Pak Arifin ya. Betul. Rekan guru yang kurang bervariatif, begitu kan? Betul Pak. Jadi
sepertinya pembelajarannya kurang bervariatif, model pembelajarannya masih konvensional dan tidak mau melakukan perubahan-perubahan. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak Arifin, apa sih yang diharapkan? Kita diharapkan nanti solusinya Pak Arifin. Jadi setelah kita ini ngobrol, harapan saya Pak, ini ada perubahan di sekolah saya tentang penyampaian materi yang ada di kelas-kelas sekolah saya itu lebih baik Pak. Pembelajaran bisa dilakukan menurut saya bisa menggunakan Canva, PowerPoint atau video yang bervariatif gitu Pak, dan anak-anak bisa menerima pembelajaran secara aktif. Oke, kira-kira kalau Pak Arifin melihat keadaan sekarang dalam masalah ini, levelnya kira-kira level berapa? Menurut saya dan teman-teman saya di sekolah ini levelnya masih 6 gitu. Level 6 ya. Kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa kondisi pembelajaran di sekolah Bapak agar lebih kondusif, pembelajarannya lebih bervariatif begitu? Saya pengennya itu naik level antara 7 sampai 8 bahkan ya Pak. Walaupun tingkatannya tapi ada perubahan gitu. 7 sampai 8 Pak ya. Lalu kira-kira langkah apa atau metode seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kondisi yang saat ini untuk menuju ke level 7 sampai 8 tadi? Jadi sebetulnya saya memikirkan apa rencana dan langkah yang harus saya lakukan. Mungkin semacam mentoring atau pendampingan terhadap teman individu yang ada di sekolah dan melakukan tatap muka secara bergantian. Jadi rencana langkahnya secara mentoring Pak ya atau pendampingan gitu. Tapi selain itu, adakah langkah atau strategi lain yang sekiranya menunjang dan nyaman bagi rekan guru untuk menaikkan kondisi di sekolah Bapak yang sekarang? Kalau langkah atau strategi yang lain yang sekiranya menunjang, mungkin saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau workshop ataupun seminar yang di dalamnya membahas tentang penyampaian pembelajaran yang secara bervariatif dan menyenangkan. Iya, kalau boleh tahu Pak Arifin tadi kan sudah menyebutkan beberapa langkah atau solusi. Kalau tidak salah ada pendampingan individu, pelatihan atau workshop. Kira-kira menurut Pak Arifin yang memungkinkan dan nyaman untuk dilakukan saat ini yang mana? Sepertinya yang memungkinkan pada kondisi penampilan itu atau mentoring ini Pak, dikarenakan kalau yang seminar itu masih harus banyak pertimbangan waktu, narasumber dan yang paling urgent itu kita harus siap dalam hal ini. Monitoring Pak ya. Untuk monitoring ini kira-kira support atau dukungan seperti apa dan siapa yang diinginkan oleh Pak Arifin? Untuk dukungan ada Pak Andi, saya minta ahli datang ke sekolah kami untuk pembelajaran IT dan bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas supaya memanfaatkan teknologi yang bervariatif, contohnya Canva. Nah, artinya Pak Arifin dalam mempraktikkan mentoringnya nanti dengan cara berkolaborasi begitu. Betul. Bagus sekali rencana Pak Arifin berarti. Saya sangat sepakat, mudah-mudahan berhasil. Kapan kira-kira Pak Arifin akan memulai? Secepatnya Pak. Insya Allah dalam minggu ini saya akan mencoba berkonsultasi dan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Perencanaannya akan berjalan lebih baik. Terus kira-kira apa sih Pak yang Bapak dapatkan dari hasil diskusi ini? Banyak sekali Pak. Di antaranya saya
apa langkah-langkah yang harus saya lakukan agar terjadi sebuah perubahan di sekolah saya, yakni saya akan melakukan sebuah mentoring kepada teman-teman yang ada di sekolah terkait bagaimana cara penyampaian sebuah pembelajaran yang bervariatif dengan berkonsultasi, dengan kolaborasi dengan guru-guru yang kita memiliki pembelajaran yang bervariatif dan ahli di bidang IT. Alhamdulillah, ya, artinya Bapak Arifin sudah ada gambaran pembelajaran yang bervariatif di sekolah Bapak Arifin. Nah, kalau begitu saya akan tunggu Bapak Arifin ya. Kabar baik setelah melakukan mentoring, sepertinya saya agak sabar ya Pak Arifin menunggu kabar baiknya untuk dapat cerita lagi dari Pak Arifin. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Iya Pak. Terima kasih Pak Supahan sudah bersedia mendampingi saya, mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan guru saya, sehingga saya mendapatkan solusi dari masalah-masalah saya ini. Ya, sama-sama Pak Arifin, terima kasih kembali. Semoga rencana Pak Arifin berjalan dengan lancar. Dan kita akhiri pertemuan kita kali ini Pak Arifin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Supahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamal. Bagaimana kabarnya Pak Supahan? Alhamdulillah baik Pak Jamal. Alhamdulillah. Nah Pak, tadi saya perhatikan Pak Supahan sudah melakukan coaching ya Pak. Selanjutnya Pak Supahan, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan sama Pak Supahan nih pasca observasi, bolehkah Pak? Boleh. Yang pertama Pak Supahan, apa saja yang Bapak Supahan tadi lakukan selama melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur filter Pak. Menanyakan tujuan, notifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alat tersebut bisa menggali kunci untuk menyampaikan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya dari permasalahannya. Oke Pak Farhan. Terus kemudian menurut saya sebagai observer Pak Supahan tadi, saya lihat Pak Supahan sudah melakukan coaching dengan Pak Arifin sesuai dengan berjalan dengan baik, dan juga prosesnya sudah menggunakan sesuai dengan alur tinta. Dan juga tadi Pak Supahan saya perhatikan sudah berusaha nih menggali potensi-potensi yang ada pada kunci, sehingga kunci yaitu yang diperankan oleh Pak Arifin bisa menemukan langkah ataupun solusinya atas permasalahannya sendiri dengan baik dan sesuai dengan alurnya. Dan juga tadi saya melihat pelaksanaan kunci yang dilakukan Pak Supahan sudah sesuai dengan prinsip kunci ya Pak Supahan ya. Terus selanjutnya Pak Supahan, pertanyaan yang kedua yang pengen saya tanyakan kepada Pak Supahan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Supahan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan Pak Supahan? Saya ingin melakukan serta menggali lagi kompetensi dan keterampilan coaching saya, sehingga di saat saya melakukan coaching lagi bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, begitu Pak Arya. Terus yang berikutnya, saya hanya bisa berdoa kepada Pak Supahan semoga kita semua bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi Pak Supahan ya. Demikian Pak Supahan, kegiatan observasi kita kali ini semoga bermanfaat, dan akhirnya saya tutup Pak Supahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arifin. Bagaimana kabarnya Pak Jamal hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Pak Arifin? Alhamdulillah sehat Pak Jamal. Saya mendengar Pak Jamal nanti habis ini melakukan coaching dengan Pak Supari. Nanti sebelum coaching ada yang mau saya bicarakan Pak, boleh Pak? Boleh, Arifin. Nanti pada saat coaching antara
coach dan uji akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian kucing seperti apakah sudah sesuai dengan awal kita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan tepat sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh uji, dan nanti juga saya akan menggunakan respon atau jawaban dari uji. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan, dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya proses pemikiran kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kucing ini Pak? Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini Pak Arifin, yaitu pastinya tentang kompetensi kucing ya Pak ya. Yang pertama tentang hadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Pak, jadi yang ingin dikembangkan ada kompetensi inti, yaitu terdiri dari hadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Di antara tiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik Pak Arifin. Yang pertama saya ingin mengembangkan mendengar secara aktif ya Pak ya. Kemudian saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing terhadap kucingnya. Baik, jadi ada dua ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator pencapaian apa ya Pak? Terkait dengan indikator yang pencapaian, menurut saya sih pencapaian yang ingin saya dapatkan dari kucing yang akan saya lakukan adalah saya menginginkan kucing saya itu mendapatkan solusi atas permasalahannya, dengan kucing tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Baik, jadi Bapak ingat jawabannya pada saat uji sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban. Silakan Bapak melakukan proses uji dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses uji itu selesai kita ngobrol lagi ya Pak. Silakan Bapak melaksanakan uji. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Supaat, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamaluddin, alhamdulillah saya ini baik, sehat walafiat. Alhamdulillah baik Pak Supaat ya. Saya dengar Pak Supaat mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Pak Supaat? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah, di siswa-siswa saya. Kita saat ini ada waktu 15 menit sampai 20 menit ya Pak Supaat ya. Silakan Pak Supaat mau menceritakan apa nih? Begini Pak Jamaluddin, di sekolah saya merasa waktu pembelajaran melihat siswa-siswa saya dalam mengikuti proses pembelajaran anak saya kayaknya kurang antusias, merasa kayak bosan gitu Pak. Jadi saya ingin sekali bagaimana siswa itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik Pak, berarti di sekolah Pak Supaat ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif, begitu ya Pak ya? Ya kalau guru yang lain saya sekali tahu atau mungkin kurang memperhatikan setiap hari. Tapi yang jelas saya sendiri Pak memang kurang kreatif kayaknya. Oh baik Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak Supaat? Ya harapan saya nantinya setelah kita ngobrol ini Pak, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya sebutkan tadi. Oh begitu ya Pak. Jadi Pak Supaat ini ingin adanya sebuah perubahan di Pak Supaat atau
sendiri untuk merubah. Caranya bagaimana menurut Pak Supat yang lebih ideal itu Pak Supat? Ya mungkin Pak ya, saya terlalu banyak artinya terlalu menguasai kelas. Jadi monoton pembelajaran saya yang saya selalu gunakan itu metodenya drama. Jadi anak-anak merasa bosan. Untuk mengatasi ini saya pikir saya harus lebih kreatif Pak dalam rangka pembelajaran yang bisa membuat anak lebih senang belajar dan menyediakan atau membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oh, jadi intinya di sini Pak Supat kepengen ada perubahan nih pada diri Pak Supat sendiri. Iya Pak. Oh, seperti itu. Nah Pak Supat, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari diri Bapak sendiri Pak Supat? Ya tadi Pak, perubahan yang lebih baik, yang seperti misalnya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarana dan prasarana di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan oleh saya Pak. Oh, begitu, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 nih Pak Supat ya. Iya. Nah kira-kira untuk di sekolah Pak Supat level itu seandainya 10, sekarang kira-kira berapa di sekolah Pak Supat itu? Kalau saya pikir-pikir rasanya level saya baru 5. Oh, baru 5. Karena masih banyak yang walaupun ada beberapa kegiatan yang saya kadang bervariasi, tapi masih lebih banyak yang monotonnya. Kami metode ceramah, ya hanya artinya berpusat pada saya pembelajarannya seperti itu. Jadi kita itu angkanya mungkin ya levelnya. Baik Pak, kira-kira nih di level 5 ya Pak ya, yang ingin Bapak lihat tadi. Terus kemudian level berapa? Baik Pak, kira-kira nih level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru ataupun dari diri Pak Supat sendiri? Ya harapan saya ada perubahan yang lebih baik Pak, sekalipun tidak terlalu banyak begitu ya. Yang paling tidak di level 7 lah. Saya rasa itu sudah sangat ideal. Nanti kalau memang sudah mencapai level itu, saya akan mengembangkan lagi untuk mendekati level yang sangat ideal tadi. Iya ya Pak. Kalau sudah begitu Pak, sekarang kira-kira langkah yang Bapak akan lakukan nih untuk membantu rekan ataupun diri Bapak sendiri melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Pak? Ya mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan ya permasalahan dari itu semua kepada atau dengan rekan-rekan sejawat saya. Kemudian saya minta juga masukan dari pemangku atau pimpinan di sekolah saya, yaitu kepala sekolah. Begitu Pak. Kalau ada guru yang ingin berubah bersama, maka kita ajak berkolaborasi begitu Pak. Oh, seperti itu Pak. Artinya langkah-langkah Bapak itu mau berkonsultasi ataupun melakukan sebuah kolaborasi dengan teman-teman dan juga tidak melupakan pimpinan gitu Pak ya. Iya Pak, betul. Seperti kalau ada kesempatan untuk ikut pengembangan diri, meningkatkan kualifikasi, misalnya workshop, latihan, saya juga akan ambil. Baik, kira-kira Pak tadi Bapak juga di langkah-langkahnya juga ada istilah workshop ataupun mentoring. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode atau strategi yang dilakukan itu apa Pak Supat kira-kira? Ya, kayaknya lebih ke monitoring dulu ya Pak ya. Monitoring. Karena kalau yang mentoring itu
bisa melatih dulu Pak. Jadi pelatihan ini akan nanti ya misalnya akan supaya yang mengikuti pelatihan itu bisa gitu, ya. Dan saya akan mendapat pengetahuan lebih cepat daripada apa namanya seperti yang lain. Baik, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Supaat untuk melaksanakan mentoring itu untuk adanya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik untuk Pak Supaat? Teman Pak, nah, teman saya itu dia kompetensinya bagus, pembelajaran yang dilaksanakan kayaknya saya juga ini dan orangnya ahli IT Pak. Jadi saya mungkin bisa belajar membuat media pembelajaran yang lebih kreatif gitu Pak. Baik Pak Supaat, berarti nantinya Pak Supaat akan mengadakan sebuah kolaborasi nih dengan teman gitu Pak Supaat ya, dengan rekan guru yang lain. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak, percakapan kali ini Pak Supaat. Percakapan ini apa sih yang Bapak dapatkan dari awal hingga sekarang itu Pak Supaat? Ya saya mempunyai gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan terhadap diri saya di sekolah saya untuk ke depan. Sehingga apa yang saya dalam mengajar proses pembelajaran di kelas tidak dan hubungan dengan siswa-siswa saya tidak membosankan. Dan saya berharap menjadi guru yang dirindukan Pak. Amin. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita lagi dari Pak Supaat. Sudah melakukan mentoring ya Pak, mungkin kita cukupkan dulu ya Pak ya. Sampai di sini percakapan kita. Mudah-mudahan Pak Supaat itu betul-betul bisa merealisasikan apa yang menjadi ide Pak Supaat saat ini yang sudah kita dapatkan bersama. Dan saya sangat berkeinginan ngobrol kembali dengan Pak Supaat di lain waktu untuk mendengar hasil daripada Pak Supaat. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya, sama-sama. Kesempatannya dan telah memberikan waktu pada saya untuk ngobrol bersama, mendengar cerita dan kisah saya, sehingga saya merasa terbantu nih. Dengan obrolan ini saya telah menemukan solusi. Jadi sama-sama Pak Supaat. Semoga kita bertemu lagi. Tutup saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamal dan Pak Supaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arifin. Barusan Pak Jamal sudah melakukan coaching ya bersama Pak Supaat. Nah mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana setelah melakukan performa coaching tadi? Terkait dengan performa tadi Pak, alhamdulillah sudah baik Pak, sudah baik pelaksanaannya. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Nah, karena menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama Pak Supaat tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan tadi. Oke, berarti apa saja nih Pak yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator kecapean yang diinginkan seluruh? Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi Pak Arifin, saya sudah sesuai dengan alur tinta Bapak, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan kepada Pak Supaat ataupun kepada Puji. Kemudian setelah itu saya mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut bisa menjadi sebagai rencana aksi dan juga Puji dalam menceritakan permasalahannya serta menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, luar biasa Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh boleh Pak Arifin, boleh. Baik Pak, terima kasih. Setelah saya mengobservasi ya Pak ya, kegiatan percakapan Bapak tadi
sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai Pak, dan menggunakan alur kita. Jadi Bapak sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Bapak ajukan dari pertanyaan berfoto tadi. Iya. Itu ya Pak ya. Iya. Sehingga uji bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan proses uji tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip uji itu. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak setelah mendengar hal ini? Ya, perasaan saya alhamdulillah senang sekali Pak Arifin. Terima kasih ya Pak Arifin ya atas apresiasi Bapak. Alhamdulillah kompetensi sudah sesuai dengan yang diharapkan ya Pak ya. Namun di sini Pak Arifin saya juga kepengen nih menaikkan kompetensi lain. Adapun kompetensi lain yang saya ingin kembangkan lebih dalam lagi begitu Bapak. Oh, gitu nih Pak. Kira-kira akan siapa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari uji tadi? Saya ingin memperdalam pada hal mendengarkan aktif begitu Bapak. Oh, jadi mendengarkan aktif gitu ya Pak ya. Dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Bapak? Yang sudah terbayang oleh saya dalam diskusi kali ini yaitu saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi yang ada pada diri saya tersebut. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan ya Pak ya. Iya. Kira-kira siapa nih yang dapat minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut Pak? Saya akan meminta bantuan kepada berbagai pihak Pak yang terkait yang bisa mendukung saya dalam perkembangan ataupun dalam mendukung semua permasalahan di dalam diri saya itu. Kira-kira kapan Pak? Insya Allah minggu depan Pak Arifin. Baik. Dari kegiatan produksi kita kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya dan percakapan Bapak. Berdasarkan percakapan kunci yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kalau sudah menggunakan alur kita dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Itu ya Pak ya. Kesimpulannya